Setelah para pemimpin dan petinggi Quraisy mengetahui bahwa naskah undang-undang pemboikotan ternyata benar-benar rusak, akhirnya mereka pulang. Dan Abu Thalib bersama orang-orang yang menemaninya kembali ke Si'im. Di antara para petinggi, pemimpin dan pendukung kaum musyrikin Quraisy yang membuat undang-undang pemboikotan, timbul perselisihan dan pertengkaran. Beberapa orang berpendapat itu sangat keji, dan beberapa lainnya berpendapat itu normal, dan beberapa lainnya lagi berpendapat sebaliknya. Ada yang berpendapat hancurnya naskah undang-undang pemboikotan karena sihir Muhammad. Ada yang berpendapat bahwa kerusakan itu karena sudah lama, jadi lebih baik mengganti lembaran lama dengan lembaran baru. Jadi pemboikotan harus terus berlanjut. Dan ada pula yang berpendapat bahwa undang-undang pemboikotan harus dihapuskan dan pemboikotan harus dihentikan karena pemboikotan sangat merugikan sehingga tidak boleh dilanjutkan. Saat itu, hanya satu orang, Hisham bin Amr, yang menganggap pemboikotan itu sangat kejam. Timbulnya perbedaan pendapat di antara mereka, perselisihan dan pertengkaran di antara mereka. Dari hari ke hari timbullah pertengkaran hebat dan akhirnya timbullah konflik yang sangat berbahaya. Kemudian timbullah permusuhan di antara mereka sendiri, sehingga hampir terjadi pertumpahan darah di antara mereka sendiri. Menurut riwayat, Hisham bin Amr lah yang mengusulkan agar undang-undang pemboikotan dihapuskan. Dan pada suatu saat, ia bertemu Juhair bin Umayyah. Hisham kemudian berkata kepada Juhair, "Wahai Juhair, apakah engkau puas dan bahagia jika engkau makan makanan yang enak dan berpakaian yang baik dan menikahi wanita? Sedangkan engkau tahu bahwa saudara-saudaramu dari keturunan Hashim dan Muthalib sedang mengalami kesulitan dalam hidup, kelaparan, kekurangan pakaian. Pria maupun wanita dewasa tidak dapat menikah dengan semestinya." Juhair menjawab, "Bagaimana kita bisa menghilangkan ini ketika saya tidak punya teman? Bagi saya, tentu saja saya tidak akan senang melihat tindakan kejam seperti itu. Jika saya memiliki teman, saya akan memiliki keberanian untuk merobek undang-undang pemboikotan itu." Hisham berkata, "Saya bisa menjadi temanmu, Juhair." Juhair berkata, "Benarkah yang kau katakan?" Hisham berkata, "Kenapa tidak?" Zuhair berkata, "Ya, kalau begitu sebaiknya kita mencari teman lain. Jadi kita bertiga." Hisham berkata, "Ya, itu lebih baik." Kemudian Hisham dan Juhair pergi ke rumah Mut'im bin Adi. Setelah mereka bertemu Mut'im, mereka berkata, "Wahai Mut'im, apakah kamu bahagia dan tega menghancurkan orang-orang keturunan Abdu Manaf?" Mut'im menjawab, "Tentu saja tidak. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Karena saya ingin membantu, tetapi saya tidak punya teman." Hisham dan Zuhair berkata, "Kami bisa menjadi temanmu, Mut'im, jika engkau benar-benar ingin membantu mereka." Mut'im berkata, "Apakah yang kalian berdua katakan benar? Jika demikian, mari kita bekerja sama." Hisham dan Juhair menjawab, "Kenapa tidak? Jangan khawatir, Mut'im." Mut'im berkata, "Kalau itu benar, baiklah. Tapi kalau bisa, ayo cari teman lain, jadi kita berempat." Hisham dan Juhair berkata, "Ya, jika kita bisa, mari kita coba. Karena lebih banyak lebih baik, bukan?" Hisham, Juhair, dan Mut'im pergi bersama ke rumah Abdul Bakhtari. Setelah bertemu dengan Abdul Bakhtari, mereka menyampaikan maksud kedatangannya. Akhirnya, Abdul Bakhtari setuju dengan keinginan mereka. Hanya saja dia meminta jika dia bisa menemukan teman lain agar menjadi lebih kuat. Ketiga orang itu setuju dengan pendapat Abdul Bakhtari. Kemudian Hisham, Juhair, Mut'im, dan Abdul Bakhtari pergi bersama-sama ke rumah Jam'ah bin Al-Aswad.
Setelah mereka bertemu dengan Jam'ah, mereka mengatakan tujuan mereka seperti sebelumnya. Kemudian Jam'ah pun menyetujui keinginan mereka. Jadi sudah ada 5 pembesar Quraisy ternama yang ingin menghapus undang-undang pemboikotan. Selain itu, mereka masing-masing memiliki pengikut juga. Undang-undang pemboikotan dicabut. Setelah kelima orang itu sepakat, pada suatu hari mereka mengadakan pertemuan di rumah Hisham bin Amr. Pertemuan itu diadakan secara rahasia untuk menemukan kesepakatan yang solid di antara mereka dan untuk merundingkan cara menghapus undang-undang pemboikotan agar bisa membebaskan keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib dari pemboikotan yang sangat menyedihkan. Dalam rapat rahasia tersebut, setelah masing-masing menyampaikan pendapat dan masing-masing pendapat dibahas tuntas hingga tengah malam, akhirnya mereka sepakat dan bersumpah memutuskan bahwa besok pagi mereka akan berangkat bersama ke masjid bersama pengikutnya masing-masing. Sesampainya di masjid, mereka kemudian memasuki Ka'bah. Kemudian mereka mengambil naskah undang-undang pemboikotan itu bersama-sama. Lalu mereka merobek surat itu bersama-sama. Setelah itu, mereka pergi ke Si'ib Bani Hashim dan Muthalib untuk membebaskan keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib dari pemboikotan yang sangat kejam. Keesokan harinya, kelima orang itu secara bersamaan keluar dari rumahnya dan didampingi oleh pengikutnya masing-masing bersenjata lengkap. Adapun ketua seluruh jajaran mereka, Juhair bin Umayyah. Setelah zuhur tiba di masjid, ia melakukan tawaf di sisi Ka'bah. Setelah itu, dia berpidato kepada 5 kaum itu dan pidato itu ditujukan kepada semua orang Quraisy. Dalam pidatonya, Juhair mengatakan, "Hai penduduk Mekah, saudara-saudaraku kaum Quraisy khususnya, apakah kalian semua tega memakan makanan yang enak dan memakai pakaian yang beraneka ragam, dan kalian semua boleh menikahi wanita sesuai dengan keinginan kalian? Sedangkan kalian semua melihat bahwa Bani Hashim dan Bani Muthalib mengalami berbagai kesulitan, kekurangan pakaian dan kelaparan, dan mereka yang telah dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, tidak dapat menikah secara layak. Apakah kalian semua senang melihat hal seperti itu?" 5 kaum itu menjawab bersama-sama dan dengan suara keras, "Tentu saja tidak senang, tentu saja tidak tega, tentu saja kami tidak rela selamanya." Kemudian Juhair berkata lagi, "Demi Allah, kami akan duduk dan tidak akan pergi dari sini selamanya. Jika undang-undang pemboikotan yang secara terang-terangan menganiaya dan menyiksa sesama kita tidak dirobek, dan pemboikotan yang kejam tidak dihapuskan." Saat itu, Abu Jahal menjawab dengan gemetar dan dengan suara yang lantang, "Juhair, kau berdusta. Demi Lata dan Uzza, jangan kau robek undang-undang itu." Suara Abu Jahal dijawab oleh Jam'ah, "Engkau yang lebih berdusta, wahai Hakam. Demi Allah, saat saya ikut menulis surat undang-undang itu, hatiku tidak pernah bahagia." Abdul Bakhtari melanjutkan dengan berteriak, "Kau benar, wahai Jam'ah." Mut'im menyambung dengan suara lantang yang ditujukan kepada Jam'ah dan Abdul Bakhtari, "Kalian berdua benar. Demi Allah, siapapun yang mengatakan selain itu, dia adalah orang yang paling dusta dan paling jahat." Hisham berkata dengan suara keras dan berbicara kepada keempat temannya, Juhair, Jam'ah, Abdul Bakhtari, dan Mut'im, "Kalian berempat benar. Siapapun yang mengatakan selain itu, dia adalah orang yang paling berdusta dan yang mengkhianati bangsanya sendiri dan paling jahat kepada sesama manusia." Mut'im memasuki Ka'bah dan mengambil surat undang-undang itu. Lalu ia membawanya keluar dan merobeknya di depan orang banyak dan menunjukkannya kepada semua yang hadir. Abu Jahal mencaci 5 orang itu dengan suara keras.
dan seluruh tubuhnya gemetar seperti orang yang baru saja terserang demam. Kemudian dia bertengkar dengan kelima orang itu dan akhirnya dia diam dengan perasaan kesal. Kemudian Hisham, Juhair, Mut'im, Jam'ah, dan Abdul Bakhtari keluar dari masjid dengan didampingi oleh pengikutnya masing-masing. Kemudian mereka bersama-sama pergi ke Si'ib Bani Hashim dan Bani Muthalib. Sesampai di sana, mereka berteriak, memanggil dengan suara keras, memerintahkan orang-orang yang terpenjara di Si'ib untuk keluar dari kampung itu. Oleh karena itu, Nabi dan para pengikutnya serta seluruh keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib meninggalkan Si'ib dan kembali ke kota Mekah. Akhirnya, bebaslah mereka dari kekejaman.